Ibu Sance dengan kasih disilahkan. Terima kasih, Bu Ines. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi semua sahabat doa penginjilan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di ibadah Zoom Musafir Berdoa Sabtu 23 September 2013 di subuh pagi hari yang indah ini. Tentunya segala puji syukur, hormat, dan sembah kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sambil bersyukur, sambil bersukacita, menanti datangnya berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di pagi hari yang indah ini bagi kita sekalian. Kasih karunia-Nya, berkat-berkat dan rahmat-Nya senantiasa baru setiap pagi. Tentu kita bersyukur, bersukacita, dan memuji-muji Dia di pagi yang indah ini. Pada pagi hari ini, kita mau menghadap hadirat-Nya yang kudus, memuji menyembah Dia di dalam acara Musafir Berdoa. Kiranya kita persiapkan hati dan pikiran kita persembahkan seluruh eksistensi kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Dia, menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, menaikkan doa, menjadikan tiang doa bagi Gemi Musafir Kleak. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus, marilah kita memasuki acara Musafir Berdoa pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Komisi Kelompok Pelayanan Lansia yang diketuai oleh Bapak Penatua Am, Bapak Verna Waluko, dan semua teman-teman. Untuk itu kami persilahkan. Kami persilahkan kepada Bapak Penatua Am, Bapak Verna Waluko, untuk mulaikan Musafir Berdoa di pagi hari ini. Maaf speakernya, Pak Verna. Selamat pagi. Pak ya, selamat pagi. Bagi kita sekalian. Salam dari Tuhan Yesus Kristus dan salam kasih dari kami, Kelompok Pelayanan Lanjut Usia Gemi Musafir Kleak. Untuk kita semua. Sebagai anggota keluarga besar, sahabat doa dan penginjilan, Jemaat Gemi Musafir Kleak, yang pagi subuh hari Tuhan yang baru ini, Sabtu 23 September tahun 2023, patutlah kita semua menaikkan syukur, puji, dan hormat kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, karena nyatalah bagi kami, bagi kita semua, kasih-Nya, di mana kita merasakan dan menikmati penjagaannya dalam petiduran kita semalam, dan pagi subuh hari ini kita boleh bertatap muka walaupun lewat aplikasi Zoom untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan beribadah dan berdoa saat ini. Lewat tangan-tangan kasih Tuhan kepada kelompok pelayanan doa atau komisi pelayanan doa dan penginjilan yang diketuai oleh Ibu Agnes Sinta dan teman-teman. Untuk itu saya atas nama pengurus dan anggota kelompok lansia Gemi Musafir Kleak menyapa kita semua selamat datang dan selamat mengikuti ibadah dan doa subuh pagi hari ini. Sebelum saya berdoa untuk pembukaan, saya mengajak kita memuji Tuhan
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hanya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari berdoa. Inilah kami ya Tuhan, Bapa yang kami sembah setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga besar, pelayanan doa dan penginjilan Gemi Musafir Kleak, bersama seluruh anggota jemaat, khususnya bagi kami yang telah tergabung lewat aplikasi Zoom untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam persekutuan yang beribadah, Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan dan diberi kekuatan untuk mengikuti ibadah ini. Untuk itu ya Tuhan, hamba bermohon, bahkan kami semua bermohon, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam persekutuan yang beribadah lewat Roh Kudus Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati semua alat yang kami gunakan, baik HP, komputer, atau apa saja yang kami gunakan dalam komunikasi peribadatan ini. Biarlah boleh berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat Tuhan, Ketua Kelompok Pelayanan Lansia, Penatua AM, Bapak Insinyur Perna Waluko, yang akan menabur benih kasih lewat firman Tuhan nanti. Biarlah hikmat surgawi bersama-sama dengan Dia dalam melayani kami dalam persekutuan yang beribadah ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kekuatan dan gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita angkat pujian bersama Into My Heart, dan apa yang selanjutnya. Dan setelah pujian ini, kita sama-sama mendengarkan motivasi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua AM Bapak Perna Waluko. Kita mulai. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in to stay, come into my heart, oh Jesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya
Pak Ketua, Maaf speakernya Pak Serna. Takbisan. Ya. Jadilah kiranya ibadah dan peribadahan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan langsung membaca Alkitab. Dalam Yesaya 55 kitab Yesaya 55 ayat 11, 12, dan 13. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kita menyanyikan nyanyian bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari berdoa. Tuhan Bapa di surga, bermohon perkenankanlah kami ya Tuhan untuk kembali lagi saat ini merenungkan, menghayati firman-Mu. Tuhan Bapa di surga, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk selanjutnya dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tes, apakah suara bisa didengar? Iya, terdengar jelas. Puji Tuhan. Ini
ayat-ayat yang dalam minggu terakhir ini berulang-ulang kali diperdengarkan kepada kita di dalam Yesaya pasal 55, yang walaupun saat ini kami hanya mengambil ayat-ayat bagian terakhir, yaitu ayat 11, 12, 13, tetapi sungguh terasa getaran kehadiran Tuhan dan kehendak Tuhan kepada kita semua. Apa yang diperdengarkan oleh Yesaya abad ke-8 sebelum Masehi justru seperti semakin kuat diperdengarkan kepada kita di abad ke-20 ini. Di tengah tantangan keharusan bagi kita hamba Tuhan, bagi komisi doa pekabaran Injil Musafir, bagi sahabat doa dan penginjilan untuk semakin gencar mewartakan firman Tuhan. Ada harapan dan janji Tuhan yang luar biasa. Ini teksnya, literasinya sedemikian menarik, menggugah. Di kalimat terakhir dikatakan bahwa giat kita, kegiatan kita selama ini dan hari ini dan detik ini akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Memang Yesaya itu punya kehebatan, keunikan luar biasa. Alkitab ini menggambarkan, meriwayatkan sejak awal permulaan penciptaan. Sampai Tuhan Yesus datang, lahir di muka bumi ini, melakukan tindakan penyelamatan. Dan sampai akhir zaman yang akan datang. Abadi. Oleh karena itu memberi keyakinan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya, hari ini dan sesudahnya adalah abadi dan sia-sia. Yesaya mengandung pengertian sebagai penyelamat, adalah penyelamat atau keselamatan dari Yahweh Tuhan. Satu tujuan terpenting ketika kita membaca kitab Yesaya adalah agar kita sungguh-sungguh mengerti dan percaya bahwa anugerah Allah hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjelma menjadi hamba yang menderita dan mati sebagai korban dosa kita, dosa manusia. Gambaran keselamatan Allah bagi orang-orang Yehuda di pembuangan Babel, serta janji-janji Allah atas bangsa itu menjadi sketsa rancangan keselamatan Allah bagi semua orang, bagi kita. Secara khusus, kita mengetahui keselamatan ada di dalam nama Yesus Kristus, yaitu ketika kita membawa segala pesan-pesan firman di dalam aplikasi kehidupan kita ini. Ayat Yesus menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia secara nyata. Kita mengetahui bahwa ketidaktaatan dan kekurang percayaan bangsa Yehuda atau kerajaan selatan kepada Tuhanlah yang menyebabkan mereka berada dalam ancaman bangsa Babilonia. Karena itulah Yesaya dipanggil untuk memperingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Penempatan panggilan Yesaya pada pasal 6 misalnya, nanti kita baca sendiri, memiliki peranan penting jika dibandingkan dengan panggilan para nabi di kitab-kitab lain. Panggilan Yesaya ditempatkan di tengah-tengah nubuat tentang penghukuman dan pemulihan yang akan dialami oleh orang-orang Yehuda. Bahkan di sepanjang kitab Yesaya, berita tentang hukuman selalu diikuti dengan pemulihan dan keselamatan untuk menyatakan keadilan Allah terhadap manusia dan terhadap umatnya. Yesaya muncul dalam abad ke-8 sebelum Masehi. Allah memanggilnya ketika ia berusia kurang lebih 25 tahun, relatif muda.
Pemanggilan Yesaya memiliki keunikan tersendiri karena dalam bentuk penglihatan di bait suci. Panggilan ini membuat Yesaya amat terpesona, memberi kesan yang sangat mendalam dan tak terlupakan. Pertemuannya dengan Tuhan membuatnya mengenal siapa Tuhan sebelum ia menyatakan kesiapannya. Saya yakini di antara kita banyak juga yang menikmati pengalaman seperti Yesaya seperti ini. Untuk memenuhi panggilan tersebut, Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang bertakhta di baitnya. Ia adalah Tuhan yang kudus. Ia adalah Tuhan bala tentara. Dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Setelah pertemuan langsung itu, Yesaya menceritakan kembali secara hidup, seolah-olah hal itu sedang terjadi dan dialaminya. Dan hari ini menceritakan juga itu kepada kita yang sedang beribadah ini. Pengalaman ini memberi pengaruh besar pada berita kenabian yang disampaikannya kepada bangsa Yehuda. Penglihatan Yesaya dimulai dengan penyebutan tentang waktu dan peristiwa. Sebagai berikut. Dalam matinya Raja Uzia, karena itu kita perlu mengerti sekilas tentang Raja Uzia. Raja Uzia memerintah selama kurang lebih 50 tahun. Semula Raja Uzia melakukan yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, sehingga Yehuda mengalami keberhasilan ekonomi, kekuatan ekonomi sosial yang tangguh. Namun setelah kekuasaannya kokoh, ia pun menjadi sombong. Ia mengambil hak pelayanan para imam, yaitu membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kemudian Tuhan menghukumnya dengan menulahkan kusta. Raja Uzia dikucilkan dan akhirnya tinggal di pengasingan sampai hari kematiannya. Cerita ini sekaligus mengingatkan kita di saat ini bahwa harus hati-hati. Jangan sampai kita juga mengalami apa yang terjadi pada Raja Uzia. Ketika merasa telah mempunyai kemampuan di berbagai hal, kemudian menjadi sombong dan celakanya mengambil hal-hal yang bukan wewenang dan haknya, yaitu melakukan pembakaran yang itu adalah hak para imam. Jangan-jangan bahkan banyak berita saat ini bahwa mereka banyak yang dianugerahkan untuk bekerja yang kami kategorikan di sekitar raja. Di masa kini kita mengenal trias politika, mereka yang bekerja di eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak segan-segan, tidak takut-takut, tidak malu-malu lagi, kemudian melakukan campur aduk pekerjaan dan tugas. Memasuki urusan-urusan yang seharusnya tidak menjadi keharusannya. Sehingga mau mendikte dan menggiring kehidupan iman, kehidupan gereja sedemikian rupa yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhannya. Biarkanlah para imam dengan penuh konsistensi dan konsekuensi, biarkanlah mereka yang Tuhan perintahkan, Tuhan utus untuk bekerja di bidang kegerejaan, melakukan itu dengan baik. Tidak perlu dicampur adukan. Ibu bapak yang terkasih, akhirnya Uzia
mengalami penyakit yang luar biasa sampai pada hari kematiannya. Peringatan juga, jangan di antara kita mengalami hal seperti itu. Kehidupan Raja Uzia menggambarkan kehidupan bangsa Yehuda, baik raja maupun rakyat, tidak setia kepada Tuhan. Dengan jelas menggambarkan bagaimana kata kota yang dahulu serta sekarang sudah menjadi penuh dengan kejahatan. Tadinya penuh dengan keadilan, itulah Yehuda. Dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh dengan pembunuhan, kecurangan, dan sebagainya. Kita tidak berkehendaki itu terjadi di tempat kita, di tempat kehidupan kita ini, di daerah kita ini. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sejarah membuktikan bahwa tahun kematian Uzia menjadi tanda berakhirnya kemakmuran dan kedamaian di Yehuda. Yehuda berada dalam ancaman secara politik dari bangsa Babilonia yang akan menguasainya, dan tidak mungkin bagi Yehuda untuk menghindarinya. Yesaya melanjutkan kisahnya. Aku melihat Tuhan. Luar biasa pemahaman melihat ini, karena dari Ibrani ra'a yang berarti mengamati dengan sadar, cermat, dan teliti. Jadi penglihatan Yesaya ini adalah fakta yang dia sadari secara fisik, bukan khayalan, bukan abstrak atau mimpi. Orang Israel pada waktu itu percaya bahwa melihat Allah itu sebetulnya berbahaya, berarti mati. Namun Yesaya diizinkan untuk melihat Tuhan. Padahal para serafim pun yang dekat Tuhan pun, jika melihat Tuhan harus menutup muka mereka. Itulah kisahnya. Tuhan yang menyatakan diri kepada Yesaya adalah Adonai. Artinya Tuhan atas segala sesuatu. Allah yang sebenarnya terpisah dari manusia karena kesuciannya. Tetapi juga mau dekat dengan manusia untuk menyatakan anugerahnya. Yesaya menggambarkan lebih lanjut bahwa Tuhan sedang duduk di atas takhta. Karena takhta raja adalah layak baginya. Takhta yang sifatnya tinggi dan agung. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Menunjukkan bahwa baitnya adalah tempat ia berdiam. Dan ia adalah imam atas umatnya. Di sekitar takhta itu ada para malaikat. Para serafim. Yaitu makhluk surgawi yang bersama-sama Allah. Dengan keenam sayap, serafim menunjukkan mobilitas gerak cepat sehingga siap melaksanakan tanggung jawab dengan semangat yang bernyala-nyala. Sebab kata seraf juga diartikan membakar. Mereka dilengkapi dengan 6 sayap, menunjukkan 2 sayap menunjukkan rasa hormat atau kagum kepada Tuhan. 2 sayap menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah. Dan 2 sayap untuk terbang. Kita bagaikan serafim-serafim di masa kini. Yang dilengkapi juga dengan 6 sayap. Sayap kerendahan hati. Sayap penalukan, sayap semangat untuk tetap terbang. Dan kita dan para serafim sedang berbicara satu dengan yang lain tentang kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Sifat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Yesaya pun akhirnya sadar bahwa kemuliaan dunia, kekuasaan Uzia, yaitu kebanggaan Yehuda, adalah kemuliaan yang fana dan tidak sebanding dengan kemuliaan dan keagungan Tuhan atas seluruh bumi dan makhluk. Yesaya mengakhiri kisahnya di pasal 6 dengan pernyataan tentang dirinya sendiri. Yesaya sadar bahwa ia berada dalam keadaan nyaris mati, celaka, dan takut.
Yesaya sadar bahwa ketakutan yang dialaminya disebabkan oleh ketidaksempurnaannya secara moral di hadapan Allah, sehingga ia pun mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Kata binasa yang disampaikan Yesaya menggambarkan keadaan kota yang dilenyapkan. Selain itu, Yesaya juga berkata tentang dirinya. Ia melihat para serafim yang menyanyikan kekudusan Tuhan, tetapi ia tidak dapat terlibat di dalamnya. Ia merasa tidak berbeda dengan orang-orang Yehuda. Ia merasa bahwa ia dan bangsanya tidak layak diterima di hadapan Tuhan. Namun Yesaya pantas untuk bersyukur karena bukan kematian yang menghampirinya, tetapi Tuhan melaksanakan penyucian dan pengampunan terhadap Yesaya. Akhirnya Tuhan memanggil Yesaya, tidak dengan paksa, namun proses perjumpaan dan pengudusan yang dialami Yesaya mendorong Yesaya untuk memenuhi panggilan yang dinyatakan kepadanya. Meskipun pelayanan yang akan dihadapinya adalah pelayanan yang sangat sulit dan teramat berat, secara spontan Yesaya mengiyakan panggilan Tuhan tanpa proses tawar-menawar, sekaligus memohon agar Tuhan memberinya kuasa untuk pergi melayani bangsa Yehuda dengan berkata, ini tentu menjadi hafalan kita semua, pengakuan Yesaya yang sungguh luar biasa dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Kita barangkali adalah orang-orang terpilih yang sudah beberapa kali mengikrarkan ini, membawa pernyataan ini. Ini aku, utuslah aku. Paling tidak mungkin pada awal tahun 2022, ketika bersama para pelayan khusus, hamba Tuhan, menyatakan ikrar di hadapan mimbar musafir. Ini aku, utuslah aku. Dan pengutusan ini harus semakin membara, seperti para serafim yang semakin terbang jauh dan tinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, sebagai yang sudah lebih dituakan, kelompok pelayanan lansia tetap mengajak mereka yang masih lebih muda, masih berkesempatan yang lebih panjang, untuk tetap bekerja melayani Tuhan dengan baik. Kobarkanlah semangat ini. Ini aku, utuslah aku. Jangan kendor, sekalipun menghadapi tantangan-tantangan pelayanan yang lebih banyak membuat sakit hati dibanding dengan suka hati. Jangan menyerah. Belum lagi dengan tantangan-tantangan yang bermacam-macam. Inilah antara implikasi Yesaya, kisah Yesaya bagi kita. Dalam perspektif Yehuda, ketidaktaatan kepada Tuhan bisa menyebabkan hidup dalam ancaman. Namun Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk mengingatkan dan bertobat. Sama seperti Tuhan mengutus Yesaya. Demikian Tuhan tetap mengutus kita. Pengenalan akan Tuhan yang mendorong kita menerima panggilan Tuhan yang mulia. Kita hanya perlu menyediakan diri sambil memohon kuasa Tuhan untuk menolong kita memenuhi tugas panggilannya. Jangan khawatir, jangan takut. Inilah janji Tuhan. Ayat 13 yang kita baca tadi. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Referensi yang sempat saya temukan menggambarkan bahwa pohon sanobar itu adalah pohon yang tinggi dan kuat. Pohon sanobar itu pohon yang menimbulkan kesejukan. Tuhan janjikan kita akan miliki itu. Pohon sanobar itu akan menggantikan semak-semak yang mungkin sedang berada di dalam kehidupan kita ini.
Pohon murad adalah pohon berbunga indah yang memancarkan wangi semerbak. Pohon murad akan menggantikan kecubung. Ini janji Tuhan yang nyata yang diberikan kepada kita saat ini, sekarang ini. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita akan memasuki doa-doa syafaat yang dimulaikan dengan doa syafaat yang pertama. Oleh Ibu Yeni Tampitip. Maaf, speakernya Bu Yeni. Ya. Mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Karena kasih dan kemurahan-Mu mulia dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami selalu terpelihara baik, ini semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya adalah berkat dan kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menolong bagi para pelayan Tuhan yang bertugas di gereja-gereja. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka dapat melayani-Mu dengan segenap hati, supaya kerajaan-Mu boleh ditegakkan di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan khusus Gemimu Sapir Klea, untuk penatua dan diaken dari kolom 1 sampai 29 yang sudah rutin dan terjadwal dalam melaksanakan pelayanan ibadah kolom, ibadah PKB, ibadah WKI, ibadah pemuda remaja, ibadah anak sekolah minggu, ibadah tim doa, dan ibadah para lansia. Lewat firman yang mereka sampaikan sesuai tata ibadah dari BPNJ dan sinode, dan semua berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menaungi jejak langkah kehidupan penatua dan diaken dari kolom 1 sampai 29, sehingga pemberitaan terang Injil-Mu dapat didengar oleh setiap jemaat, agar mereka dapat mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan jemaat, yaitu Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemimu Sapir Klea, secara khusus para pelayan yang terlibat dalam penata layanan pekerjaan di gereja rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan memimpin dan memberikan kekuatan baru, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, sesuai talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dari kolom 1 sampai 29 Gemimu Sapir Klea, untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik para janda, duda, anak yatim piatu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka, sehingga tetap mereka merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan memberikan semangat kerja sebagai wujud dari aplikasi iman mereka kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Gemimu Sapir Klea
dari kolom 1 sampai 29 yang sedang mengalami sakit, mereka yang sedang dalam pemulihan kesehatan, baik yang dirawat di rumah mereka maupun yang dirawat rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap obat yang dipergunakan sehingga mereka dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anggota Jemaat Gemi Musafir Kleak yang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai karena dipanggil menghadap Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka dapat menikmati kasih dan lawatan-Mu. Buat seluruh warga Jemaat Gemi Musafir Kleak dari kolom 1 sampai 29 yang hadir beribadah pada saat ini, apapun masalah dan pergumulan yang mereka alami, kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluarnya. Dan jangan izinkan kami ya Tuhan untuk berjalan menurut cara dan kemampuan kami sendiri. Tetapi biarlah kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan menguasai kehidupan kami. Sehingga kami dapat menghadapi setiap masalah, pergumulan hidup yang kami alami. Hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa setiap pekerjaan dari Jemaat Gemi Musafir Kleak dari kolom 1 sampai 29, baik sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, dan profesi sebagai guru, dosen, pengusaha besar atau kecil, dan pekerjaan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang jemaat lakukan, sehingga di dalamnya nama-Mu dapat dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Gemi Musafir Kleak kolom 1 sampai 29 yang bersuka cita karena ketambahan anggota keluarga. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka untuk lebih memahami kebaikan Tuhan yang sungguh mulia dalam kehidupan mereka. Sehingga buah hati sebagai anugerah titipan Tuhan untuk diasuh dan dididik dengan baik, dengan kasih dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa seluruh Bapak Ibu yang ikut dalam pelayanan lewat Zoom ini, yang semua difasilitasi oleh Ibu Ketua KPDP dan pengurusnya yang sudah bekerja sama dalam sahabat doa penginjilan musafir, diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melayani terus kepada Tuhan, keluarga, jemaat, dan masyarakat yang ada di Gemi Musafir Kleak. Dan juga kami mendoakan Ketua KP Lansia, Wakil Ketua Lansia yang sudah melayani ibadah ini dengan baik dan sempurna. Diberi kesehatan dan kekuatan bagi keluarga. Diberkati terus mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah peduli keberadaan hidup kami. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar gereja berdoa yang diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pokok doa yang lain. Bapa kami yang di sorga, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, Itu ada puisi. kami masih mau berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, yang dapat kami sebutkan nama-namanya. Anggota Jemaat Gemi Musafir Kleak. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah masing-masing. Yang ada di kolom 9, yaitu Ibu Yani Siteken
dalam keluarga Riko Talot Siteken yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Pasca operasi ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia Tuhan, menjamah sakit penyakitnya, semua yang sudah dirawat oleh para dokter ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau pulihkan dia, Tuhan mau sembuhkan total dari segala sakit penyakitnya. Tuhan memberkati para dokter, obat-obatan, makanan dan minuman, serta peralatan medis yang digunakannya, supaya itu semua membantu dalam proses pemulihan, agar Ibu Yani Siteken dapat sehat, kuat kembali. Kami juga berdoa untuk yang ada di kolom 21, Bapak Yance Supit yang dirawat di rumah. Tuhan kiranya menolong, menjamah Bapak Yance yang sudah sekian lama menderita sakit. Tuhan kuatkan iman, percaya dan harapnya kepadamu Tuhan. Dan dia boleh merasakan jamahanmu, pertolongan Tuhan. Agar makin hari dia boleh makin mendapatkan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Itulah harapan kami dan keluarganya. Juga Bapak Fritz Sengke yang dalam proses pemulihan, Tuhan mau tolong dia supaya dia tetap sabar, tabah, imannya tetap teguh dan menantikan pertolongan Tuhan. Dan keluarganya yang selama ini mendampingi dia juga. Juga kami berdoa untuk di kolom 18 ada Ibu Mari Memah Ratumbanua yang sedang sakit yang ada di rumah. Tuhan menjamah dia Tuhan, menyembuhkan juga dia. Juga yang ada di kolom 7 yang dirawat di rumah, yakni Bapak Demsi Sumrar, Ibu Emma Momongan Pandey, Adik Valen Marpaung. Tuhan kiranya menolong mereka, menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan, menyehatkan mereka semua. Diberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang dipakai oleh mereka. Tuhan, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kiranya menolong mereka semua yang dalam keadaan sakit. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berbeban berat dengan segala pergumulan kehidupan, yang dalam masalah keuangan, perekonomian keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah studi, hubungan keluarga atau dengan jemaat dan masyarakat yang tidak harmonis, dan dalam berbagai-bagai pergumulan lainnya. Kami mohon Tuhan, Yesus menolong mereka semua dengan segala keberadaan mereka Tuhan. Mereka mendapatkan jalan keluar, pertolongan yang daripada Tuhan, dan iman mereka tetap diperteguh oleh kuasa kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam keadaan duka. Tuhan kiranya menghiburkan terus dan semakin hari semakin dipulihkan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang mengalami berbagai penurunan kesehatan, sehingga mereka tidak bisa, ya Tuhan, bergerak dengan bebas, bahkan mereka tidak bisa menghadiri ibadah-ibadah, baik itu di kolom maupun di gedung gereja. Mari Tuhan tolong mereka, agar di tengah segala keberadaan mereka, mereka tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka, iman mereka tetap teguh, dan Tuhan kiranya menolong mereka. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk anak-anak cucu kami yang sedang menjalani pendidikan dari tingkat yang paling bawah ya Tuhan, PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar Engkau berikan mereka ya Tuhan pinteran yang dari Tuhan, hikmat, dan mereka diajarkan oleh orang tua, para pendidik, untuk mengandalkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan sejak dini ya Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Mereka rajin belajar ya Tuhan. Turut perintah para guru-guru dan dosen ya Tuhan. Dan mereka tidak pernah kecewa atau putus asa apabila menghadapi kesulitan, tantangan dalam
studi mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan memberikan keberhasilan. Segala cita-cita mereka yang berkenan pada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak cucu kami, remaja, pemuda dalam pergaulan ya Tuhan. Yang saat ini begitu riskan ya Tuhan pergaulan. Tuhan tolonglah, lindungi mereka semua. Kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan lindungi, jaga, pelihara mereka. Agar mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar kiranya anak-anak remaja pemuda kami dapat pengajaran yang alkitabiah ya Tuhan. Pengajaran firman Tuhan baik di dalam rumah tangga maupun di gereja Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan tidak akan ya Tuhan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang jahat. Yang saat ini juga pergaulan LGBT ya Tuhan semakin marak. Oh Tuhan, kasihanilah anak-anak cucu kami, bahkan mungkin orang dewasa bisa terlibat. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar anak-anak cucu kami tidak terlibat dengan narkoba. Ya Tuhan, yang sekarang ini begitu gencar ya Tuhan, disodorkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami mohon kiranya Tuhan, mereka anak cucu kami yang sudah terlibat, yang sudah terikat dengan narkoba, Tuhan kiranya mohon jamahan-Mu, biar mereka merasakan ya Tuhan kasih-Mu, sehingga ya Tuhan mereka mendapatkan kelepasan dari segala keterikatan narkoba, keterikatan juga minuman keras yang membahayakan masyarakat. Tuhan tolong ya Tuhan anak cucu kami, kaum keluarga saudara kami yang terikat dengan minuman keras. Kami mau di dalam nama Yesus diputuskan, dilepaskan, dibebaskan dari keterikatan narkoba minuman keras dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan akan keselamatan anak cucu kami, masa depan mereka Tuhan, agar mereka hidup di dalam Tuhan, tidak terlibat dengan segala macam jenis kejahatan yang merajalela, semakin marak di kota kami, bahkan di daerah, bahkan di bangsa kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan Provinsi Sulawesi Utara yang hari ini ya Tuhan berulang tahun, biar Tuhan memberkati ya Tuhan provinsi daerah kami Sulawesi Utara, pemerintahnya, gubernur dan wakil gubernur daerah Sulawesi Utara, seluruh jajarannya sampai di tingkat kelurahan dan di tingkat lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka hikmat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan segala kerinduan dan cita-cita bangsa ini lewat dari kami, agar ya Tuhan kesejahteraan itu, keadilan itu boleh nampak dan boleh kami raih bersama-sama, dan kami boleh nikmati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Pak Pentua Jamie melanjutkan. Biarlah secara pribadi mereka merasakan kasih Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong bersama-samalah dengan mereka dan mampukan kami untuk doa mereka dalam doa, dan bersama dengan kami apabila mereka dekat dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah, semua yang diharapkan oleh mereka, baik janda, duda, fakir miskin, anak yatim piatu, biarlah mereka menikmati kebutuhan sehari-hari, dan mereka mau menyaksikan walaupun mereka dalam sendirian, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keadaan bangsa kami.
di mana tahun 2023 ini dalam akhir tahun pemerintah dan masyarakat sedang mempersiapkan pemilihan umum di tahun 2024 nanti, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Biarlah semua yang telah direncanakan dan akan dijalankan, Roh Kudus berkuasa atas semuanya itu, agar semua Tuhanlah yang jadi dalam pesta Bapa Sorga itu, biarlah sebagai apa yang kami dengarkan lewat khotbah tadi. Mereka yang bertugas menjalankan secara jurdil atau jujur adil dalam pelaksanaan pemilu nanti. Biarlah keamanan surgawi itu bersama dengan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah pemerintah dari pusat sampai ke pelosok pedesaan dan seluruh masyarakat agar kami dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam persatuan bangsa lewat pemilihan umum nanti. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang bersama-sama kami dalam persekutuan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita mulai. Ku carilah tanah yang khas, negeri Tuhan mulia dan terang, rumah Bapa istana halas, perhentian kekal dan senang, meski jauh amat jauh, ku carilah rumah yang terang, meski jauh amat jauh, ku carilah rumah yang terang. Silakan Pak Ketua. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan menerima berkat yang akan dicurahkan melalui hambanya, Ibu Pendeta yang terkasih, Pendeta Teli Lontowua. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berkat oleh yang terkasih Pendeta Teli Lontowua. Speakernya Ibu Pendeta, maaf. Berkat oleh yang terkasih Pendeta Teli Lontowua. Ini ada speaker. Tidak terdengar. Masih mute. Di sini tulisan.
Iya. Jika Halo, ya suara sudah berkat kedengaran? dibawakan oleh yang terkasih Pendeta Teli, Ya, sudah kedengaran suaranya. Halo, dapat didengar. ya. Terimalah berkat Tuhan. Dengan terselenggara kebaktian pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 September 2023, yang dikoordinir oleh Komisi Pelayanan Fungsional, maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita ilahi, berkat sehat, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang dari Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun tercurah bagi torang semua sekarang ini Amin. sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Demikian. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati, tak pernah kecewa mengikuti Yesus, tak pernah kecewa, kuserahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Sesudah kita menyanyikan lagu ini, kami akan kembalikan penyelenggaraan acara kepada penanggung jawab acara yang terkasih Ibu Sance. Tak pernah kecewa mengikuti Yesus. Tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Terima kasih semuanya, kami kembalikan kepada Ibu Sanchez selaku penanggung jawab acara. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Fernand. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pelayanan musafir berdoa pada pagi hari ini, Sabtu 23 September 2023. Kami percaya bahwa pelayanan musafir berdoa pada pagi hari ini sangat diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Ya, sebab itu saya sebagai PJ dari KPDP mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Komisi Kerja Fungsional Pelayanan Lansia. Ya, maklumlah karena ini lansia ya, jadi kita maklum bersama pelayanan kita. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita dengan ibadah ini, dengan firman Tuhan yang kita boleh terima, kita tetap mencari Tuhan supaya kita berhasil. Amin. Ya, itulah tema kita. Dan biar kita pegang bahwa Tuhan pasti akan menemui kita apabila kita mencari Dia selagi Dia masih berkenan. Karena ada satu waktu, biar kita mau cari itu dari ujung barat ke timur ke selatan, kita tidak akan mendapatkan waktu itu lagi. Makanya selagi waktu perkenanan Tuhan Dia masih mau ditemui, mari kita cari Dia. Mari kita temui Dia. Kami berseru, berdoalah pada Dia. Kiranya pelayanan kelompok lansia akan menjadi tiang doa bagi Gemim Musafir Klean. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati bagi Bapak Ketua, Bapak Insinyur Verna Baluko, Bapak Jamie Lonteng, Ibu Yeni Tampitip, dan
Bapak Max yang hari ini tidak sempat hadir. Terima kasih banyak atas pelayanan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Marli Pandelaki yang walaupun masih dalam pemulihan, tetapi tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya yang dia persembahkan. Walaupun di rumah sakit kami melihat Penatua Marli Pandelaki memang menunjukkan kesaksiannya, kesetiaannya kepada Tuhan, bukan kepada KPDP. Amin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati supaya semakin dipulihkan, disehatkan kembali. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah turut serta dalam pelayanan musafir berdoa pada pagi hari ini, bagi para pendeta, Ibu Pendeta Lonto Hua yang sudah memberi berkat, kami berterima kasih juga walaupun itu secara mendadak ya. Ibu Pendeta, terima kasih banyak. Banyak selamat bagi keluarga Pendeta Lonto Hua. Dan juga kami berterima kasih kepada para penatua diaken dari kolom 129 yang sudah hadir, tim doa musafir dari kolom-kolom, dan semua sahabat doa, semua pelayan Tuhan yang ada di Musafir Kleat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas nama KPDP. Tuhan kiranya memberkati segala jerih payah kita, pasti akan dilihat oleh Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kami serahkan kembali kepada Ibu Ketua, Ibu Agnes Singal Sinta untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Silahkan. Terima kasih Ibu Sance Ugoi Kere sebagai penanggung jawab musafir berdoa di hari ini bersama dengan kelompok pelayanan lansia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita pun boleh memberkati banyak orang lewat pelayanan ini. Baik, sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, kami juga berterima kasih untuk 48 device sahabat doa penginjilan musafir yang boleh bergabung di hari ini. Terima kasih untuk tetap setia dan terima kasih untuk kebersamaannya menjadi tiang-tiang doa musafir Kleat. Dan untuk sahabat doa penginjilan musafir bagi kita di minggu mendatang, musafir berdoa tepatnya di hari Sabtu 30 September, edisi minggu terakhir di bulan September ini, musafir berdoa akan bersama dengan Komisi Pria Kaum Bapa. Sekali lagi di kesempatan musafir berdoa minggu mendatang, Sabtu 30 September 2023, kita akan bersama dengan Komisi Pria Kaum Bapa. Dan di kesempatan musafir berdoa hari ini, Sabtu 23 September 2023, mari kita dengarkan sejenak Sapa Musafir Berdoa yang akan dibahasakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita. Kami sapa dengan kasih Pendeta Seldi Saronsong. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Speakernya. Selamat pagi, Shalom. Damai di hati. Silakan sapa musafir berdoa. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, maka pada kesempatan ini kita kembali bersyukur atas anugerah Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, sebab tidaklah kebetulan apa yang sedang kita nikmati di subuh dan hari ini, bahwa janji-janji Tuhan terus digenapi.
Dan pada kesempatan ini menyampaikan salam berkat untuk misi pelayanan doa dan penginjilan yang tetap setia melaksanakan tugasnya, tetap sehat, sukacita, dan selalu semangat. Nah, salam kasih dan salam berkat untuk Ketua Kelompok Pelayanan Lansia, Pak Berna Walukau, yang tetap semangat dengan cerah ceria menyampaikan berita firman. Diberkati tentu bersama dengan keluarga, baik yang ada di musafir maupun yang keluarga yang ada di jauh. Ada ibu, ya shalom, begitu. Salam berkat. Salam juga untuk anak-anak cucu yang ada di rumah maupun yang ada di jauh sana. Ada mengikuti. Amin. Ya. Salam kasih dan salam berkat untuk teman-teman dari Pak Ketua, baik pengurus kelompok fungsional lansia maupun juga yang secara khusus telah mengambil bagian dalam pelayanan doa di kesempatan ini. Tuhan memberkati semua dan salam sukacita, salam berkat juga buat keluarga pelayan khusus, keluarga Lonteng. Keluarga Lonto Wah, dan keluarga Lumkewas Lihiang yang pada hari kemarin Bapak Profesor dan Ibu Alca, ya. Salam sukacita, boleh perkenankan lagi menikmati anugerah Tuhan yang besar, sukacita bersama dengan keluarga. Dan salam kasih dan salam berkat buat teman-teman badan pekerja, teman-teman pelayan khusus, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam sahabat doa dan dalam pelayanan di pagi hari ini. Salam kasih, salam berkat untuk mereka juga yang telah menikmati berkat Tuhan per hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati semuanya. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan selamanya menjadi bagian kita semua. Ya. Salam semangat, salam kuat bagi mereka yang masih sedang menjalani perawatan medis, Pak Penatua Marli, yang sedang dalam pemulihan. Ya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Pendeta Seldi. Tuhan memberkati bersama Ibu Fiana Leo, keluarga Starion Song Leo. Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat doa penginjilan musafir, kita dengarkan sejenak dulu informasi pelayanan tingkat jemaat. Mari kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang terkasih Bapak Penatua Goinpis Tumbel. Disilahkan Pak Penatua. Baik, terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa. Selamat pagi, shalom.
Dan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa hari ini juga di jam 10 nanti ada kegiatan ibadah penelaan Alkitab dan sosial, dan berharap kita semua boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah penelaan Alkitab sosial, sekalian mengajak teman-teman pelayan yang ada di kolom untuk ikut serta dalam kegiatan, tepatnya pada jam 10 nanti di Gedung Serbaguna Gemi Musafir Kleak. Kemudian diinformasikan juga bahwa minggu depan ada kegiatan dari panitia HRG Event 4 tanggal 28 hari Kamis, ya, hari Kamis ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang boleh dibilang seharian sejak pagi, ya, subuh, ya, ada kegiatan jalan, ada lomba jalan sehat, ya, antar kolom, dan mohon juga ini dapat diteruskan oleh Bapak Ibu agar supaya semua anggota jemaat dapat mengikutinya, karena lomba ini dilihat dari keterlibatan seluruh unsur. Ya, kalau dilihat dari pedoman kegiatan, keterlibatan seluruh unsur, unsur bapak, unsur ibu, pemuda, remaja, dan anak. Itu untuk jalan sehat, lomba jalan sehat. Sekalian juga hari yang sama dan dilaksanakan juga lomba duet, ya, duet Pelsus kolom. Jadi antar kolom. Kemudian juga ada fun games. Fun games ini juga diikut pesertanya adalah seluruh unsur bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak. Jadi kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 28, dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk saling berkoordinasi, menyampaikan, mengingatkan di kolom masing-masing, terutama bagi pelayan-pelayan khusus yang ada. Kami mohon kerjasamanya, jangan ada anggota jemaat atau di kolom yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan ini. Ya, kami berharap semua terkomunikasikan, tersosialisasi, apalagi sudah kurang lebih hampir 2 bulan itu disampaikan di warta jemaat. Kami mohon kerjasamanya untuk menyukseskan. Dan pada tanggal 1 nanti, hari Minggu mendatang, akan dilaksanakan penerimaan dan pengutusan pendeta, baik penerimaan pendeta Charles Tampi maupun pengutusan pendeta Rafer Palar di tanggal 1. Dan tanggal 1 ini juga selesai ibadah dilanjutkan dengan jamuan kasih bersama kolom 1 sampai kolom 29 di gedung gereja. Tenda tempat lokasi kolom sudah diputuskan dan ditetapkan dalam sidang majelis jemaat pada hari Rabu yang lalu. Kami berharap juga ini terus disosialisasikan ke kolom masing-masing oleh teman-teman pelayan khusus di kolom, agar supaya jemaat di kolom boleh mempersiapkan diri untuk bersama-sama dalam ibadah pada tanggal 1 Oktober nanti, dengan juga kegiatan penerimaan dan pengutusan, bahasa lain dari pisah sambut pendeta, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1. Barangkali itu saja, hal-hal lain nanti akan dikomunikasikan oleh pelayan-pelayan khusus di kolom masing-masing. Barangkali hanya itu untuk sementara, Ibu Ketua, Ibu Agnes. Terima kasih untuk semuanya. Shalom.
damai di hati. Terima kasih Pak Penatua Gointis Tumbel, Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari kita akan abadikan terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Musafir berdoa edisi 23 September 2023 hari ini dengan bolehkah membuka kamera? Disilahkan, kita akan memberikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati pelayanan Musafir berdoa di hari ini bersama dengan kelompok pelayanan lansia. Mari silakan yang bisa open kamera. Terima kasih Ibu Diaken Ola. Tuhan memberkati. Terima kasih semua yang sudah open kamera. 1, 2, 3. Baik, dan mari terakhir kita membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3. Baik. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir Berdoa. Ya, terima kasih Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada tim Pendeta doa. Prince Paat, silahkan boleh bernyanyi secara langsung. Langsung. Live. Langsung pendeta. Dari Sudah direkam. Sudah direkam, tinggal di Jemaat demi ya. musafir pria persekutuan beragam suku bagai bunga indah berseri menabur Dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang beriman.